Aturan terbaru pencairan PKH 2023 mulai berlaku pada tahap 1 tahun 2023. Apakah ada perbedaan PKH di tahun 2022 lalu dari segi syarat penerima manfaat, periode dan jadwal pencairan, ataukah mekanisme penyaluran, apakah melalui bank atau melalui PT Pos? Simak info lengkapnya dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu dan dalam keceriaan diliputi rasa kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, terkait bantuan PKH memang selalu menarik diperbincangkan. Pasalnya, bantuan PKH itu adalah bansos yang menggunakan anggaran perlindungan sosial yang cukup besar. Ini dikarenakan bansos PKH adalah program prioritas nasional. Artinya, program ini memang berada pada skala prioritas dari program-program unggulan pemerintah. Nah, teman-teman, bagaimana sih PKH itu di tahun 2023? Dan bagaimana mekanisme pencairannya, apakah menggunakan penyaluran lewat KKS ataukah melalui tunai menggunakan PT Pos. Nah teman-teman, simak informasinya hingga tuntas, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham dan gagal persepsi. Dan teman-teman pastikan telah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita update seputar pencairan PKH, BPNT, dan subsidi pemerintah. Baik teman-teman, mengenai aturan-aturan PKH tahun 2023, dilansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Republik Indonesia, pelaksanaan program Keluarga Harapan PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Permensos PKH. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Berdasarkan pasal 3 dinyatakan bahwa sasaran PKH merupakan keluarga dan atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial. Berdasarkan pasal 6, keluarga penerima manfaat PKH berhak untuk mendapatkan yang pertama, bantuan sosial PKH, 2, pendampingan PKH, yang ketiga, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial, dan yang keempat, program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Pelaksanaan program sembako diatur berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1, program sembako bertujuan untuk 1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Yang kedua, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM. 3. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi. Dan yang keempat, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sedangkan manfaat program sembako berdasarkan Pasal 2 Ayat 2, yaitu yang pertama, ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrim. 2. Peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM. 3. Efisiensi penyaluran bantuan sosial. Yang keempat, akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan. 5. Transaksi non-tunai. 6. Pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. Dan yang ketujuh, pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi. Program sembako diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang telah tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Bisnis proses pada PKH tahap 1 meliputi validasi verifikasi peserta PKH, pertemuan kelompok,
graduasi PKH dan penyaluran bantuan, serta rekonsiliasi penyaluran bantuan yang berlangsung pada periode Januari hingga Maret tahun 2023 ini. Jadi ini perlu dipahami bahwa dalam kurun waktu Januari hingga Maret itu tidak melulu pencairan, tetapi merupakan bulan bisnis proses PKH tahap 1. Di antara sekian urusan-urusan PKH, maka penyaluran adalah salah satunya. Informasi terkait kepesertaan Bansos PKH tahap 1 tahun 2023 dapat diakses melalui aplikasi 6NG yang ada di Dinas Sosial Kabupaten. Nah, teman-teman, Kementerian Sosial telah menyiapkan anggaran untuk penyaluran Bansos PKH tahap 1 periode Januari hingga Maret 2023. Saat ini, para KPM tinggal menunggu kapan pencairan atau penyaluran bantuan program Keluarga Harapan ini. Lalu, bagaimana dengan mekanisme penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan? Apakah melalui kantor pos atau melalui Bank Himbara, yaitu dengan menggunakan ATM KKS Merah Putih? Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberikan penjelasan terkait dengan penyaluran bantuan program Keluarga Harapan PKH tahap 1 ini. Meski dalam rapat bersama DPR RI, Kementerian Sosial telah siap untuk penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Namun, jika melihat data pada aplikasi 6NG di Dinas Sosial Kabupaten Kota, memuat keterangan nama KPM penerima bantuan program Keluarga Harapan PKH Triwulan 1 tahun 2023. Kemudian di data akhirnya ada keterangan penyaluran lewat Bank Himbara. Dalam hal ini adalah Bank Mandiri dengan menggunakan kartu Keluarga Sejahtera atau KKS Merah Putih, teman-teman. Terkait hal tersebut, Kementerian Sosial menginformasikan penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH akan tetap melalui Pos Indonesia untuk daerah khusus, seperti daerah 3T atau daerah yang tidak terjangkau ATM. Nah, Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga mengungkapkan jika Kementerian Sosial tidak memiliki anggaran jika penyaluran sepenuhnya melalui PT Pos Indonesia. Yang jelas, kami juga nggak ada anggaran penyaluran melalui Pos Indonesia. Untuk sekarang ini, untuk PT Pos, karena itu kemarin kita hanya yang anggarannya itu domisili KPM yang di atas gunung, kemudian yang orang sakit, kemudian yang di daerah terpencil. Ungkap Risma belum lama ini. Yang jelas kami juga nggak ada anggaran untuk sekarang ini untuk PT Pos, karena itu kemarin kita hanya yang anggarannya itu yang di atas gunung, itu kemudian yang orang sakit, kemudian yang daerah terpencil. Jadi contohnya misalkan di Aceh ada Aceh Jaya ya, itu dia harus menggunakan perahu kalau ke sana. Kalau ngambil ke lewat ATM atau bank itu dia harus ngambil perahu yang ongkosnya jauh lebih besar dibandingkan bansos itu. Nah, itu sekarang kita gunakan PT Pos kalau yang seperti itu. Kemudian daerah-daerah terpencil, daerah di dalam hutan, di dalam atas gunung, kemudian di daerah-daerah perbatasan. Itu kita baru lewat Pos. Itu kita ada anggarannya. Tapi kalau untuk yang lain nggak ada. Kami nggak ada anggarannya. Seperti itu. Terus apa lagi? Baik teman-teman, demikian info kali ini terkait aturan-aturan PKH di tahun 2023. Apakah ada kesamaan dan perbedaan di tahap lalu? Silakan teman-teman mengomentari pada kolom di bawah video. Jika berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial teman-teman. Saya Amran dan seluruh kerabat Info Bansos Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, survei